Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang peristiwa-peristiwa keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kejadian luar biasa seperti apakah yang terjadi? Dan benarkah, saat kecil Nabi Muhammad sudah diberikan Allah berbagai kelebihan yang tidak dimiliki anak lain? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sudah mencintai Nabi 1000 tahun sebelumnya. Satu kisah pada zaman dahulu, terdapat seorang raja yang berasal dari negeri Yaman. Diketahui, gelar bagi raja pertama Yaman pada zaman dahulu disebut Tubba. Pada suatu hari, Tubba keluar melakukan suatu perjalanan untuk bermusafir. Dalam perjalanannya, Baginda telah singgah di beberapa buah kampung, dan di setiap kampung itu Baginda akan memilih 10 orang ulama untuk bersama-sama melakukan perjalanan. Hingga pada akhirnya, Baginda berhasil mengumpulkan hampir 4.000 orang ulama, bersama dengan bala tentaranya yang sangat banyak. Sehingga, terdapat kurang lebih 113.000 orang tentara pejalan kaki, dan 133.000 orang bala tentara yang berkuda. Setelah sampai di setiap negeri, kesemua negeri itu akan menyambut Tubba dengan penuh kemeriahan dan penuh takzim ketika menyambut kedatangan Tubba. Akan tetapi, tatkala Tubba sampai di kota Mekah, para ahli-ahli Mekah langsung tidak menyambut kedatangan Tubba. Penduduk di Mekah mengabaikannya, seolah tak tahu saja kepada Tubba. Maka Tubba menjadi marah, dan dia lalu berkata, "Kenapa dengan penduduk di sini? Apakah yang terjadi dengan mereka? Semua negeri yang lain menyambutku, tetapi negeri ini langsung tidak menyambut kedatanganku. Siapakah penghuni negeri ini sebenarnya?" Maka akhirnya, menteri dari Tubba ini masuk ke dalam Mekah, kemudian dia datang kembali untuk melaporkan kepada Tubba. Sang menteri kemudian berkata, "Wahai tuanku, penduduk yang ada di dalam negeri ini adalah orang-orang Arab, yang mana mereka ini adalah ummi, yakni mereka tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tetapi mereka mempunyai sebuah bangunan yang sangat mereka agungkan, yang bernama Ka'bah. Dan mereka ini juga menyembah berhala." Tubba pada waktu itu mempunyai niat di dalam hatinya, yang tidak diketahui oleh para menterinya, para tentaranya, dan para ulama yang mengikutinya. Ternyata, di dalam hatinya Tubba berniat untuk meruntuhkan Ka'bah, dan dia ingin menghabisi penduduk Mekah. Dan dia akan menangkap wanita-wanita dan anak-anak di Mekah, untuk dijadikannya hamba. Dengan niat yang jahal di dalam hatinya, Allah Ta'ala memberi satu penyakit, yakni sakit kepala yang amat sangat kepadanya. Sehingga, keluarlah darah dan nanah yang sangat busuk baunya dari hidung, mata, dan telinganya. Para tabib handal yang ikut bersamanya pun tak mampu mengobatinya. Maka para tabib berkata kepada Tubba ini, "Wahai tuanku, kami ini hanya mampu mengobati urusan dunia, dan urusan kami ini adalah urusan dunia. Namun, musibah yang menimpa tuanku ini adalah urusan yang diturunkan dari Tuhan. Maka dari itu, kami tak mampu untuk berbuat apa-apa." Setelah itu, Tubba pun duduk menyendiri, dan kemudian datanglah salah seorang ulama dari kalangan 4.000 orang ulama yang bersamanya. Ternyata, seorang ulama ini mengetahui akan obat bagi penyakit Tubba. Maka, datanglah ulama ini menghadap Tubba, lalu dia berkata, "Wahai tuanku, saya mau tuanku memberitahu kepada saya, bagaimana tuanku bisa terkena penyakit ini, dan apakah yang tuanku telah niatkan di dalam hati, sewaktu tuanku berada di Mekah." Tubba ini menjawab, "Aku tidak mempunyai niat apapun, dan penyakit ini datang dengan sendirinya." Ulama ini berkata lagi, "Tidak tuanku, penyakit seperti ini tidak akan datang kepada tuanku, melainkan tuanku telah niatkan sesuatu yang buruk dan tidak kena dalam hati tuanku, kepada negeri yang pernah disinggahi oleh tuanku sebelum ini.
Akhirnya Tuba ini membuka cerita. "Iya, memang benar ucapanmu tadi. Sebenarnya aku mempunyai sesuatu niat yang tidak baik, setelah aku melihat ahli-ahli Mekah tidak menyambutku. Maka dari itu, aku berniat untuk menghabisi ahli-ahli Mekah, dan berniat untuk meruntuhkan Ka'bah. Maka dengan sebab niatku itulah, Tuhan menimpakan penyakit ini terhadapku." Maka ulama tadi berkata, "Wahai tuanku, tuanku harus bertaubat. Dan dengan taubat itulah, yang akan mampu menyembuhkan penyakit tuanku ini. Dan hanya itulah saja pengobatannya." Lalu Tuba ini terus bertaubat pada waktu itu juga, sebelum ulama itu keluar dari kamar Tuba. Maka seketika, Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit Tuba ini. Subhanallah, maka sembuhlah penyakitnya itu dalam sekejap mata, hanya dengan Tuba bertaubat pada waktu itu juga. Ketika meneruskan perjalanan, maka sampailah mereka pada satu tempat yang bernama Yatsrib. Dan daerah Yatsrib inilah yang sekarang bernama kota Madinah Al-Munawwarah, tempat bersemayamnya jasad yang mulia, yakni Sayyiduna Muhammad SAW. Ketika Tuba dan bala tentaranya ingin meneruskan perjalanan, ada 400 orang ulama dari kalangan 4.000 orang ulama tadi ini, yang mereka tidak mau meneruskan perjalanan. Lalu Tuba mengantar menterinya untuk bertanya kepada para ulama, yang tak mau meneruskan perjalanan itu. Setelah ditanya oleh menteri, kenapa mereka tidak mau keluar dari Yatsrib, apakah rahasianya dan hikmahnya, yang menyebabkan para ulama ini tidak mau keluar dari Yatsrib ini? Maka dijawablah oleh para ulama ini, "Kami tidak mau keluar dari bumi Yatsrib ini. Perlu Tuan ketahui sebelumnya, bahwa Ka'bah yang dimuliakan oleh ahli-ahli Mekah itu, karena tempat itu kelak akan menjadi keluarnya Nabi akhir zaman, yang bernama Muhammad. Jadi, kami memutuskan ingin menunggu untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman ini." Maka disebutnya nama Sayyiduna Nabi Muhammad SAW yang mulia oleh para ulama ini. Setelah dilaporkan kepada Tuba, maka Tuba pun merasa ingin turut bersama-sama, menunggu sang Nabi akhir zaman yang disebutkan itu. Akhirnya, menunggulah Tuba itu di Yatsrib selama setahun, sekiranya Nabi akhir zaman keluar pada waktu tersebut. Justru, Tuba ini malah membangun 400 buah rumah, untuk 400 orang ulama yang ingin menunggu di Yatsrib. Bahkan, dibelinya pula 400 orang hamba sahaya, dan kemudian dibebaskannya 400 orang hamba yang dibelinya itu, untuk dinikahkan kepada 400 orang ulama itu. Setelah cukup setahun Tuba ini menunggu, akan tetapi sang Nabi akhir zaman yang disebutkan tidak kunjung juga keluar. Dan akhirnya, Tuba dan bala tentaranya meneruskan perjalanan, meninggalkan 400 orang ulama di Yatsrib, untuk menunggu kedatangan Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di satu tempat yang berdekatan dengan India, Tuba ini akhirnya menghembuskan nafas yang terakhirnya. Waktu meninggalnya Tuba ini dengan waktu lahirnya Rasulullah, tempo jaraknya adalah 1000 tahun. Tidak berkurang, dan tidak bertambah walau sedikit pun, yakni 1000 tahun tepat. Kisah ini bukan kisah yang barusan terjadi. Kisah ini adalah kisah 1000 tahun sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum Tuba keluar dari Yatsrib, Baginda sempat menulis sepucuk surat, yang ditujukan khusus kepada sosok Sayyiduna Muhammad SAW. Berikut isi pesan Tuba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Tuba menulis puji dan syukur, kemudian beliau berkata, "Wahai Muhammad, sholawat dan salam Allah Ta'ala tercurah kepadamu. Sesungguhnya saya beriman dengan kamu. Dan saya juga beriman dengan kitab yang akan diturunkan oleh Tuhan kepada kamu. Saya turut berada di atas agama dan sunnahmu. Saya beriman dengan Tuhan kamu, dan Tuhan segala sesuatu. Dan saya beriman dengan seluruh syariat agama yang datang kepada kamu, dan saya terima segala perkara tersebut. Sekiranya saya dapat berjumpa dengan kamu, itu nikmat yang besar kepada saya. Jikalau saya tidak dapat berjumpa dengan kamu, berilah syafaatmu kepada saya di hari kiamat nanti. Jangan lupakan saya, karena saya di kalangan umatmu yang pertama. Dan saya berbayat dengan kamu sebelum kamu datang, sebelum Allah Ta'ala mengutus kamu, dan saya telah beriman dengan kamu. Dan saya berada dalam agamamu, dan saya berada di dalam agama bapamu,
yakni Ibrahim alaihi salam. Setelah menulis surat tersebut, kemudian Tuba menutup surat ini dengan kap dari emas, dan dia juga menulis di penghujung surat ini, kepada Muhammad bin Abdullah, sang penutup segala nabi. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa yang memegang surat ini, sampaikanlah ia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka surat Tuba ini berpindah-pindah tangan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Lantas, siapakah yang akhirnya memegang surat ini? Ternyata, surat ini dipegang oleh cucu cicit dari 400 orang ulama yang dahulu tinggal di Yatsrib, yang telah menunggu kedatangan Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, setelah tiba waktu Nabi Muhammad SAW diutus, para ahli-ahli Madinah sudah menunggu waktu yang bersejarah itu. Hingga pada akhirnya, dipilihnya dari kalangan cucu cicit dari keturunan 400 orang ulama tadi. Pada waktu itu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf memilih utusan dari kalangan mereka, untuk pergi mengantar surat milik Tuba kepada Nabi Muhammad SAW, yang saat itu sudah berusia 1000 tahun. Kemudian dipilihnya salah seorang daripada sahabat yang bernama Abu Layla, oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Akhirnya, dipilih Abu Layla untuk menyampaikan surat tersebut kepada baginda Nabi akhir zaman, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada waktu itu, Rasulullah SAW belum berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwaroh. Singkat cerita, sampailah Abu Layla di kota suci Makkah. Dan sesampainya Abu Layla di hadapan Rasulullah SAW, maka baginda Nabi memandangi wajah Abu Layla. Rasulullah kemudian berkata, "Datanglah kemari, benarkah kamu ini yang bernama Abu Layla?" Anehnya, Rasulullah saat itu sudah tahu nama Abu Layla. Padahal, saat itu Nabi Muhammad belum pernah berjumpa dengan Abu Layla. Kemudian kata Abu Layla, "Iya benar Rasulullah, saya adalah Abu Layla." Baginda Nabi kemudian bertanya lagi, "Adakah kamu membawa surat dari Tuba?" Maka terkagetlah lagi Abu Layla. Yang pertama beliau mengetahui namanya. Yang kedua beliau sudah mengetahui tentang surat dari Tuba, sedangkan surat itu masih berada di dalam saku jubah Abu Layla. Padahal sebelumnya Abu Layla tak pernah menyebut secara langsung tentang surat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan siapapun tak tahu menahu mengenai surat itu. Subhanallah. Lalu berkatalah Abu Layla yang sedang terkejut itu, "Saya lihat wajah Tuan bukan wajah tukang sihir." Baginda Nabi lalu berkata, "Iya benar, saya bukan tukang sihir, dan saya adalah Rasulullah. Berikanlah surat Tuba itu yang ingin disampaikan kepada saya." Maka dikeluarkanlah surat Tuba itu oleh Abu Layla dari saku jubahnya, dan diberikannya kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Sambil baginda membaca surat itu, Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh." Ucap baginda Nabi Muhammad SAW, seolah-olah beliau sedang menyambut kedatangan Tuba pada waktu tersebut. Subhanallah. Itulah sosok Tuba yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW 1000 tahun sebelum beliau dilahirkan. Semoga Allah Ta'ala mengaruniai kegembiraan kepadanya di akhirat nanti. Semoga kelak dia akan bersama-sama dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Di antara 400 buah rumah yang telah dibangun oleh Tuba untuk 400 orang ulama itu, ternyata terdapat sebuah rumah yang dibangunnya khusus untuk Rasulullah SAW. Rumah itu dibangun khusus untuk sang Nabi akhir zaman. Dalam Sirah Nabawi, telah diterangkan mengenai rumah pertama yang disinggahi Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di atas untanya, para sahabat berebut menarik unta baginda Nabi ke rumah mereka. Maka berkatalah Nabi Muhammad SAW, "Biarkanlah, karena unta ini telah diarahkan oleh Allah Ta'ala ke tempat di mana ia akan berhenti." Dan ternyata, unta ini memilih berhenti di rumah yang telah dibangun Tuba, yang khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu,
rumah tersebut telah dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Yang mana, beliau merupakan salah seorang cucu dari 400 orang ulama rombongan Tuba, yang telah lama menunggu kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah Al-Munawwaroh. Walaupun ada di kalangan kita yang pertama kali mendengar kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran, bahwa dengan adab kepada Rasulullah akan menyebabkan seseorang itu berjaya di dunia dan di akhirat. Pengajaran yang bisa kita ambil dari kisah Tuba ini adalah, seseorang itu akan berada dekat dengan Allah Ta'ala, karena adabnya yang baik terhadap Nabi Muhammad SAW. Tuba sudah beradab dengan baginda Nabi, sebelum beliau mengenal sosok Sayyiduna Muhammad SAW. Tuba sudah mengasihi baginda Nabi, sedangkan beliau tak pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kita semua ini sudah pernah mendengar riwayat dari orang yang bertemu langsung dengan baginda Nabi, akan tetapi masih banyak di antara kita yang belum mengenal Rasulullah SAW. Jikalau Tuba yang tak pernah mendengar, dan tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia sudah beriman dan sudah mencintai Rasulullah SAW, bahkan 1000 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Maka dari itu, bagi kita yang pernah mendengar tentang sosok Nabi Muhammad SAW, sudah selayaknya kita mau beradab, dan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, bahwa pernah ada pohon kurma yang pernah menjadi tempat Rasulullah bersandar, ketika menyampaikan khutbah, dan kemudian pohon kurma tersebut menangis ketika berpisah dengan sang Nabi, walau hanya 3 meter saja. Kalaulah kita yang sudah berpisah dengan Nabi Muhammad SAW hampir ribuan tahun, tetapi langsung tidak ada rasa rindu dengan beliau, maka rasa cinta kita masih kalah dengan pohon kurma tersebut. Bahkan Bukit Uhud pernah bergerak dari tempat asalnya, karena dia ingin mengikuti langkah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat kedudukan Bukit Uhud sekarang ini, tempatnya itu bukanlah tempatnya yang asal, karena ia telah bergerak sedikit dari tempatnya semula. Hal itu disebabkan karena Bukit Uhud ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Sehingga, Rasulullah SAW berkata kepada bukit itu, supaya dia berada tinggal di situ saja. Maka dengan seketika Bukit Uhud tidak bergerak lagi pada waktu itu, karena ia mematuhi arahan dari Nabi Muhammad SAW. Dan jika saja Nabi tidak mengarahkannya, maka Bukit Uhud akan berada di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi, dan bukan berada di tempat Bukit Uhud yang kita lihat sekarang ini. Dan Sayyiduna Nabi SAW berkata, Uhud ini bukit. Kata guru mulia, Sayyid Muhammad bin Ibrahim Abdul Bait Al-Kitani. Baginda tidak mengungkapkan Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Akan tetapi, Baginda mengungkapkan Uhud ini bukit. Kalaulah bukit yang merupakan batu keras sekalipun mengasihi Rasulullah SAW, tidakkah hati kita yang lembut ini, masih saja tidak mau mengasihi Nabi Muhammad SAW? Cobalah periksa kembali bagaimana hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita hendak diangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendak kekal dalam surga Allah Ta'ala, dan kita hendak bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, lihatlah bagaimana adab kita dengan Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mengambil contoh dari 400 orang ulama yang menunggu kedatangan Rasulullah SAW di Madinah selama 1000 tahun. Bagaimana cara mereka mendidik dan mengajar anak cucu mereka tentang sosok mulia Rasulullah SAW. Sehingga, setiap generasi dari mereka beradab dan setia menunggu Sayyiduna Nabi SAW. Karena itulah, Rasulullah SAW sangat menyayangi ahli-ahli Madinah. Karena ketika ahli-ahli Mekah menolak dan menentangnya, akan tetapi para ahli Madinah menantikan kedatangannya, dan beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan adab, mereka sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Siapakah yang mengajar mereka? Yang mengajar mereka adalah datuk mereka, dan nenek moyang mereka. Maka dari itu, hendaknya kita semua dapat menjadi datuk dan nenek moyang seperti para ahli Madinah. Marilah kita semua berusaha menjadi ayah dan ibu yang mengajar, serta mendidik anak-anak kita, supaya mereka dapat mengasihi dan beradab dengan Nabi Muhammad SAW.
bulan-bulan menjelang kelahiran sang nabi. Sayyidah Aminah pernah berkata, ketika aku mengandung kekasihku, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab. Suatu malam, ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia kemudian berkata, "Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad." Aku pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ia lalu menjawab, "Aku adalah Adam, ayah sekalian umat manusia." Aku bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau inginkan?" Ia lalu menjawab, "Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, sang pemimpin manusia." Pada bulan kedua, datanglah seorang laki-laki, seraya ia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu, wahai utusan Allah." Aku pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ia lalu menjawab, "Aku adalah Sis." Aku bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau inginkan saat ini?" Ia lalu menjawab, "Aku ingin menggembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sohibu ta'awil wal hadis, sang pemilik ta'awil dan hadis." Pada bulan ketiga, datanglah seorang laki-laki, seraya ia berkata, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, salam untukmu, wahai Nabi Allah." Aku pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ia lalu menjawab, "Aku adalah Idris." Aku lalu bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau inginkan saat ini?" Ia lalu menjawab, "Gembiralah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Rois, sang nabi pemimpin." Pada bulan keempat, datanglah seorang laki-laki seraya ia berkata, "Assalamualaikum ya Habibullah, salam untukmu, wahai kekasih Allah." Aku pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ia lalu menjawab, "Aku adalah Nuh." Aku lalu bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau inginkan saat ini?" Ia lalu menjawab, "Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sohibun sashri wal futuh, sang pemilik pertolongan dan kemenangan." Pada bulan kelima, datanglah seorang laki-laki, seraya ia berkata, "Assalamualaikum ya Sofwatullah, salam untukmu, wahai sahabat karibnya Allah." Aku pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ia kemudian menjawab, "Aku adalah Hud." Aku lalu bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau inginkan saat ini?" Ia lalu menjawab, "Bergembiralah wahai Ibu Aminah, engkau sedang mengandung sohibus diafa'a fil yaumil masyud, sang pemilik syafaat di hari persaksian, hari kiamat." Pada bulan keenam, datanglah seorang laki-laki, seraya ia berkata, "Assalamualaikum ya rahmatullah, salam untukmu, wahai kasih sayang Allah." Aku pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ia kemudian menjawab, "Aku adalah Ibrahim Al-Khalil." Aku lalu bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau inginkan saat ini?" Ia lalu menjawab, "Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Jalil, sang nabi yang agung." Pada bulan ketujuh, datanglah seorang laki-laki, seraya ia berkata, "Assalamualaikum ya manihtarohullah, salam untukmu, wahai orang yang telah dipilih Allah." Aku pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ia kemudian menjawab, "Aku adalah Ismail." Aku lalu bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau inginkan saat ini?" Ia lalu menjawab, "Gembiralah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Malih, sang nabi yang elok." Pada bulan ke-8,
datanglah seorang laki-laki, seraya ia berkata, "Assalamualaikum ya Hirotauloh, salam untukmu wahai pilihan Allah." Aku pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ia kemudian menjawab, "Aku adalah Musa putra Imron." Aku lalu bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau inginkan saat ini?" Ia lalu menjawab, "Kabar gembira bagi engkau, wahai Aminah. Engkau saat ini sedang mengandung Menyunzalu alaihil Qur'an, orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran. Dan pada bulan ke-9, yakni pada bulan Rabiul Awal, datanglah seorang laki-laki, seraya ia berkata, 'Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu, wahai utusan Allah.' Aku pun bertanya, 'Siapakah engkau sebenarnya?' Ia kemudian menjawab, 'Aku adalah Isa putra Maryam.' Aku lalu bertanya lagi, 'Apakah yang sedang engkau inginkan saat ini?' Ia lalu menjawab, 'Gembiralah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Mukarram wa Rasulil Muadham, sang Nabi yang dimuliakan, dan Rasul yang diagungkan.'" Kisah ini dinukil dari kitab Maulid Ibris, halaman 17 hingga 19, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Malam-malam menjelang kelahiran sang Nabi. Telah disebutkan, bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, yakni pada bulan Rabiul Awal, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad sudah semakin dekat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah. Dimulai pada tanggal 1, hingga malam tanggal 12 bulan Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama di bulan Rabiul Awal, sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aminah saat itu diliputi rasa bahagia. Hatinya merasakan dalam kedamaian dan ketentraman, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada malam kedua, Sayyidah Aminah disampaikan berita, bahwa dirinya akan memperoleh kebahagiaan dengan anugerah yang agung, yakni lahirnya manusia paling mulia dari rahimnya. Pada malam ketiga, terdengarlah suara tanpa rupa, yang berkata kepada Sayyidah Aminah, "Wahai Aminah, sebentar lagi akan tiba waktu lahirnya seseorang yang kami puji, dan juga kami syukuri keberadaannya." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar para malaikat sedang bertasbih. Mereka menyambut akan datangnya manusia paling mulia. Pada malam kelima, di dalam mimpinya, Sayyidah Aminah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat itu, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Berbahagialah wahai Aminah dengan kehadiran sang Nabi yang agung, Nabi pemilik cahaya, keindahan, kemuliaan, sang pemilik pujian atas semua makhluk." Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat pancaran cahaya yang terlihat jelas memenuhi cakrawala. Cahaya ini dari sang pemilik sanjungan, yakni cahaya kenabian. Pada malam ketujuh, para malaikat berbondong-bondong silih berganti, untuk mendatangi kediaman Sayyidah Aminah. Wajahnya tidak pernah pudar dalam menampakkan raut kebahagiaan tak terkira. Pada malam ke-8, lagi-lagi Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana, agar para penduduk bumi menampakkan perasaan kegembiraannya. Maklum, kelahiran sang kekasih Allah sudah semakin dekat. Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengucurkan limpahan kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah. Karenanya, tidak ada sedikit pun rasa sedih, kesusahan, atau sakit dalam diri dan jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Haif dan tanah Mina ikut serta bergembira ria, menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah merasakan seluruh penduduk bumi dan penghuni langit, mereka semua ikut bersukacita menanti detik-detik lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat dekat. Dan tibalah waktu yang dinantikan makhluk seluruh alam semesta, yakni malam 12 Rabiul Awal, malam lahirnya sang kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam itu, Sayyidah Aminah berkata, "Langit malam ini begitu terang, disinari cahaya rembulan,
tanpa ada mendung kegelapan sama sekali. Namun saat itu Sayyidah Aminah menangis sedih, mengingat ia sedang berada sendirian di rumah. Dan tidak ada satu orang pun yang menemaninya saat akan melahirkan. Bahkan, Abdul Muthalib yang selama ini selalu menemaninya, saat itu beliau sedang berada di Ka'bah. Sungguh, aku sendirian saat ini. Tiada wanita yang bisa menguatkanku, tiada teman yang bisa menghiburku, dan tiada pula tetangga yang menjadi sandaranku. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat sudut rumahnya terbelah, lalu perlahan muncullah 4 wanita yang datang menghampirinya. Wajahnya bersinar berseri-seri, dan wanginya semerbak memenuhi seluruh ruangan itu. Wanita pertama mendekat, dan berkata kepadanya, "Sungguh, tiada wanita yang mendapat keberuntungan dan kemuliaan seperti engkau, wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan junjungan semesta alam dan kebanggaan dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar." Wanita itu duduk di sebelah kanan Sayyidah Aminah. "Aku Hawa, ibunda semua umat manusia di bumi. Saat ini aku diperintahkan Allah untuk menemanimu melahirkan." Kemudian mendekat lagi wanita kedua. "Sangatlah beruntung engkau, wahai Aminah. Engkau mengandung manusia yang paling suci, pemilik ilmu yang luas, dan cahaya yang sangat terang," kata wanita tersebut. Wanita itu lalu duduk dan mendekatlah wanita ketiga. "Sungguh, tiada wanita yang bisa sepertimu, wahai Aminah. Engkau mengandung kekasih Allah, insan pemilik segala pujian dan sanjungan." Wanita itu lalu duduk di belakang Sayyidah Aminah. "Aku Asiyah binti Muzahim, wanita yang merawat dan membesarkan Nabi Musa alaihi salam." Dan mendekatlah wanita terakhir. Wanita itu terlihat paling berwibawa. Dia kemudian berkata, "Wahai Aminah, beruntung sekali engkau mengandung manusia pemilik petunjuk kebenaran dan mukjizat, pemimpin dari semua makhluk langit dan bumi." Wanita itu lalu duduk di depan Sayyidah Aminah. "Aku Maryam binti Imron, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Aku diperintahkan untuk memenuhi semua kebutuhanmu, dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam." Keempat wanita suci dan mulia di sisi Allah tersebut lalu merapat, dan mengelilingi Sayyidah Aminah, sehingga semakin memuncaklah perasaan tentram serta kebahagiaannya. Sayyidah Aminah pun lantas berkata, "Kalian ialah jawaban dari keluh kesahku. Di saat aku sendirian, aku butuh seseorang untuk bisa menghiburku, menemaniku, dan menjadi sandaranku. Kalian datang dengan wajah yang meneduhkan, dan berseri-seri. Sungguh, kalian membuat hatiku tenang sekarang." 12 peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak seperti manusia biasa. Kelahiran penutup para anbiya tersebut diselimuti berbagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 12 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tanah haram tumbuh subur. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, wilayah Makkah dikenal sebagai daerah pegunungan yang tandus, dengan luas mencapai 850 km persegi. Makkah terletak di Hijaz, lembah yang dikelilingi perbukitan. Daya tarik kota tersebut terletak pada air Zam-Zam dan Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam tarikh Islam, Makkah pada 570 Masehi digambarkan sebagai dataran kering, yang hanya ditumbuhi pohon kurma. Namun, menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanah Makkah diguyur hujan lebat. Sehingga, tanahnya kemudian menjadi subur, dan mampu menumbuhkan pepohonan yang lebat. Yang kedua adalah, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu Nabi Ibrahim. Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami dalam kitab An-Nikmatul Kubro Alal-Alam beliau menceritakan bahwasanya Sayyidah Aminah di malam kelima bulan Rabiul Awal, tepatnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim memintanya agar bergembira, karena telah mengandung Muhammad. Dalam hadis dari Ibnu Ishaq dijelaskan, bahwa Sayyidah Aminah mendapati bisikan yang mengatakan, "Sungguh engkau sedang mengandung seorang pemimpin umat." Yang ketiga adalah,
rumah Abdullah memancarkan cahaya hingga negeri Syam. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW juga diceritakan oleh Fatimah binti Abdullah. Menjelang kelahiran Rasulullah, rumah Abdullah diterangi cahaya yang menerangi hingga ke negeri Syam. Aku hadir saat Rasulullah SAW dilahirkan. Saat itu, tampak cahaya menerangi seisi rumah. Aku melihat bintang-bintang turun mendekat, sampai aku mengira benda langit itu akan menimpaku. Aku juga melihat Rasulullah lahir sudah dalam keadaan telah dihitan. Dalam sumber lain diceritakan, tentang para sahabat yang bertanya kepada Nabi, perihal kelahiran beliau. Dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu." Maka Rasul pun menjawab, "Aku adalah doa ayahku Ibrahim, dan berita gembira yang disampaikan Isa. Saat ibuku mengandungku, ia melihat seakan-akan dari tubuhnya keluar nur cahaya, yang dapat menerangi semua gedung kota Basroh yang ada di negeri Syam." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat adalah, berhala-hala di muka bumi terjungkal. Masih dari kitab An-Nikmatul Kubro Al-Alam. Diterangkan, bahwa Abdul Muthalib pada malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau pergi ke Ka'bah untuk bermunajat. Namun dalam riwayat lain, Abdul Muthalib justru menyaksikan Ka'bah yang bergetar, sehingga berhala-berhala berjatuhan. Sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya, dan dalam bentuk telah bersujud kepada Allah. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah. Yang kelima adalah, kemunculan burung ababil, dan kehancuran pasukan Abroha. Salah satu dari 12 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad adalah, yakni kemunculan burung ababil, dan kehancuran pasukan Abroha. Pasukan musuh Islam tersebut diserbu gerombolan burung ababil, yang telah membawa batu panas yang membara, dan menimpali pasukan tersebut, sehingga mereka semua hancur. Martin Lings dalam Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik tahun 2015 menuliskan, tubuh mereka membusuk. Semuanya terkena wabah. Mereka dalam kondisi kacau balau, dan banyak pasukan yang mati di tengah perjalanan pulang. Banyak pula yang mati begitu sampai di sana, termasuk Abroha. Yang keenam adalah, Istana Kisrah terguncang. Istana Kisrah adalah tempat kekuasaan Raja Persia, dari dinasti Sasaniyah. Istana Kisra dibangun di masa Raja Yazdajir, tepatnya pada abad ke-4 Masehi. Dalam sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Istana Kisra berguncang dahsyat, sehingga 14 menaranya roboh, yang akhirnya menghancur tempat peristirahatan sang raja. Yang ketujuh adalah, Al-Mubidzan bermimpi melihat unta-unta mengarungi sungai Tigris. Abu Zahroh dalam kitab Hotamun Nabiin mengisahkan, ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, orang kepercayaan Raja Kisra, yakni Al-Mubidzan, ia telah bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat, menuntun kuda-kuda bagus berjalan mengarungi sungai Tigris dan Eufrat, yang menuju ke sejumlah negeri. Penafsiran mimpi tersebut adalah, akan terjadi sebuah peristiwa besar di seluruh wilayah Arab. Yang kedelapan adalah, api Majusi yang telah menyala 1000 tahun akhirnya padam. Majusi adalah agama atau kepercayaan yang menuhankan api. Salah satu dari 12 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad adalah, matinya api Majusi di negeri Persia. Padahal, sebelumnya api tersebut telah menyala selama 1000 tahun. Berikut redaksi hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon Istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam, yang sebelumnya telah menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Yang kesembilan adalah, air di Danau Sawa surut. Kejadian yang juga termasuk dalam 12 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad adalah, surutnya Danau Sawa. Danau Kisra adalah mata air yang dikultuskan orang-orang Persia. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, danau tersebut surut bersamaan dengan padamnya api Majusi. Yang ke-10 adalah, mata air di Kisra mengering. Tidak hanya Danau Sawa, mata air lain orang-orang Persia juga surut. Di sisi lain, terjadi pula banjir di lembah Samawa.
Hal ini mengiringi beberapa peristiwa lain ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Seperti halnya matinya api Majusi dan surutnya Danau Sawa. Yang ke-11 adalah runtuhnya gereja Buhairah. Salah satu dari 12 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang lain ialah runtuhnya gereja Buhairah. Gereja Buhairah adalah gereja peninggalan kejayaan Romawi dan Yunani yang terletak di wilayah Bosra. Yang ke-12 adalah para ahli kitab melihat bintang besar. Para ahli kitab Yahudi, dahulunya mereka termasuk sebagai orang-orang yang menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa para ahli kitab Yahudi telah melihat bintang besar yang bercahaya di langit menjelang kelahiran Rasulullah. Namun, mereka menjadi ingkar kepada Nabi terakhir, karena sang Nabi akhir zaman tidak terlahir dari bangsa Yahudi. Keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau tahun 571 Masehi. Pada tahun itulah terdapat sejarah penting bagi umat Islam. Yang mana, Nabi terakhir yang membawa risalah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia telah terlahir di kota Makkah. Kehadiran sosok yang diposisikan sebagai orang paling berpengaruh nomor satu di dunia itu, menjadi titik balik bagi moral bangsa Arab, dan khususnya manusia secara keseluruhan. Kelahiran bayi yang kelak akan dilantik menjadi Nabi Agung ini, dibarengi dengan sejumlah keistimewaan dan peristiwa menakjubkan. Berikut ini adalah di antaranya. Keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi yang pertama adalah padamnya api sesembahan Majusi. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada, jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat menyakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya, serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab dari itu, maka mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon, mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya saja, api ini pernah padam saat Nabi Muhammad terlahir di dunia. Dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam, yang sebelumnya telah menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Menurut Imam Az-Zurqoni, selain diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Horoiti, Ibnu Asakir, dan Ibnu Jarir At-Tobari, yang semua sanadnya sampai kepada Hani Al-Makhzumi. Keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi yang selanjutnya adalah, beliau lahir dalam keadaan sujud. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis, dan belum bisa apa-apa, akan tetapi lain lagi dengan Nabi Muhammad SAW, yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Hosoisul Kubra mengatakan, bahwa begitu keluar dari rahim Sayyidah Aminah, Nabi Muhammad nampak dalam kondisi bersujud, lalu beliau mengangkat kedua tangannya, seperti layaknya orang saat berdoa. Jalaluddin As-Suyuti, Hosoisul Kubro halaman 82. Keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi yang selanjutnya adalah, beliau lahir dalam keadaan sudah dihitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah, hendaklah baginya melakukan hitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah, beliau sudah dalam keadaan dihitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad, ada 14 nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan sudah dihitan. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Sofwan. Keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi yang selanjutnya adalah, beliau adalah bayi yang pertama kali dinamakan Muhammad. Secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata amdun, yang berarti pujian. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata dari bahasa Arab,
yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Makkah saat itu. Anehnya, walaupun nama ini memiliki arti yang mulia, akan tetapi nama itu tidak pernah terbesit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka. Dan nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan, salah satu irhash, atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad, adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama. Hal ini sengaja Allah lakukan, demi menjaga kesucian Nabi Muhammad, sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Adapun orang yang memberikan nama tersebut adalah sang kakek, yakni Abdul Muthalib. Sebab, ia menghendaki cucunya itu, kelak bisa menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dikisahkan, Abdul Muthalib mendapat nama mulia tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung, yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian rantai itu berubah menjadi pohon, yang semua daunnya memancarkan cahaya. Dan kemudian nampak seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur, dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu, ia kemudian bertekad bahwa jika keturunan itu sudah lahir, maka akan dinamai Muhammad. Yang mana, nama tersebut memiliki arti orang yang banyak mendapat pujian. Keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi yang selanjutnya adalah, telah tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon iblis bisa mencuri dengar perbincangan para malaikat, soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian, iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun, sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, akses portal langit itu ditutup, dan setelahnya iblis pun tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Terkait hal ini, As-Suhaili dalam Ar-Raudhul Unf menyampaikan, diriwayatkan dalam beberapa hadits yang masyhur, dahulu iblis bisa mencuri dengar di langit, sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Dan setelah Isa diutus atau dilahirkan, maka tertutup 3 lapis langit. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad pun terlahir, sehingga iblis kemudian tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Penyerangan Gajah Abrohah dan Burung Ababil. Pada masa menjelang kelahiran Nabi, terdapat seorang raja dari negeri Habasyah, yang kita kenal sekarang sebagai negara Ethiopia. Dia adalah raja yang bernama Abrohah Ashram al-Habsai, yakni seorang warga asli dari Afrika yang beragama Nasrani. Abrohah awalnya adalah seorang jenderal perang dari kerajaan Aksum, yang dikirim untuk menaklukkan kerajaan Himyar di Jazirah Arabia Selatan. Seiring berjalannya waktu, Abrohah kemudian diangkat menjadi gubernur Himyar, sebelum menyatakan diri sebagai kerajaan independen. Peristiwa menakjubkan ini bermula ketika Raja Abrohah berkunjung ke Yaman. Saat itu, ia terheran-heran melihat kebiasaan warganya yang rutin pergi berkunjung ke Hijaz, yang dikenal sebagai tempat terletaknya kota Mekah dan Madinah. Sementara negeri Yaman menjadi sepi, dan tidak ada pelancong yang berkunjung ke sana. Maka terdengarlah kabar tentang Ka'bah ke telinga Abrohah kala itu. Orang-orang Arab rutin melakukan ibadah kebangunan yang didirikan oleh nabi mereka, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kala itu, Rasulullah belum lahir di tengah bangsa Arab. Kisah Abrohah inilah, yang kemudian menjadi pembuka kisah lahirnya Nabiullah Muhammad SAW. Abrohah pun makin heran, seperti apakah bangunan itu sebenarnya, yang mampu menarik kunjungan seluruh bangsa Arab. Karena ia tak mau mengakui kesucian Ka'bah, maka Abrohah spontan segera berpikir, untuk dapat menandinginya. Lalu ia pun memutuskan membuat tempat ibadah yang tak kalah suci, namun jauh lebih megah dan lebih indah dari Ka'bah. Sehingga, maka jadilah kemudian bangunan yang begitu indah, yang diberi nama Al-Qulais. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak,
dan pondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihat bangunan tersebut akan merasa takjub dengan kemegahannya. Namun yang terjadi, ternyata bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengannya. Semegah apapun bangunan itu, tapi masih saja ia tak mampu menandingi Ka'bah. Keinginan Abrohah untuk menghancurkan Ka'bah pun semakin menjadi-jadi, ketika suatu saat bangunannya dihina. Dikisahkan, ada seorang pria yang telah membuang hajat di dalam Al-Qulais dengan sengaja. Maka geramlah Raja Abrohah ketika mengetahuinya. Sehingga sampailah pada titik puncak kemarahannya, di mana ia memerintahkan ribuan gajah dan bala pasukannya, untuk berangkat dari Yaman menuju Mekah, tempat tanah suci umat Islam. Akhirnya, Abrohah sendirilah yang memimpin pasukan tersebut. Ia menunggangi gajah terbesar di antara pasukan gajahnya tersebut. Di tengah perjalanan, pasukan tersebut berhenti untuk beristirahat di Mugamas, yang letaknya tidak jauh dari kota Mekah. Mendengar ada pasukan besar mendekati Mekah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Demi Allah, kami tak ingin berperang, dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tetapi, jika ia ingin menghancurkan Baitullah, maka lakukanlah sesuka hati. Namun aku yakin, Allah tak akan membiarkan rumahnya dihancurkan." Ucapnya. Sudah cukup lama pasukan Abrohah tersebut beristirahat di Mugamas. Meski belum memasuki kota Mekah, mereka telah merampas banyak harta benda kaum Quraisy, termasuk harta milik Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abrohah, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abrohah. Saat itu, ia menyangka bahwa Abdul Muthalib akan cemas, tatkala mendengar kabar bahwa Ka'bah hendak dihancurkan oleh pasukan gajahnya. "Apa keperluanmu, hingga dirimu datang kemari?" tanya Abrohah dengan congkak kepada kakek Rasulullah. Namun, jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abrohah. "Kembalikan 200 ekor unta milikku, yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abrohah pun terheran. "Mengapa engkau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa engkau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku. Sementara, Ka'bah merupakan milik Allah. Maka, Allah lah yang kelak akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Mendengar jawaban tersebut, maka Abrohah pun terdiam, namun hatinya merasa geram. Di lain tempat, warga kota yang bertempat tinggal di dekat Ka'bah, mereka mulai banyak yang sudah bergegas meninggalkan kota Mekah. Dan bahkan tak tersisa satupun warga yang berdiri melindungi Ka'bah. "Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini," ucap Abdul Muthalib ketika berdoa di depan Ka'bah, sebelum ia meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abrohah sudah bergegas menuju kota Mekah. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Mekah. Abrohah pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun, tiba-tiba gajah-gajahnya enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam, dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majiakan, gajah-gajah itu malah berbalik arah, dan enggan menuju ke arah Ka'bah. Gajah-gajah tersebut justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir, yang berada di dekat Ka'bah. Abrohah pun menjadi geram, dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu, agar mereka mau menurut. Namun, pasukannya akhirnya kehabisan akal, dan kelelahan menangani gajah tersebut, yang menurut mereka hewan perang itu telah terlatih. Hingga kemudian, tiba-tiba datang rombongan burung yang berasal dari angkasa. Jumlah burung itu amat banyak. Yang mengerikan, setiap ekor burung membawa butiran batu-batu panas membara. Burung-burung itu pun kemudian melemparkan batu membara tersebut, dan menargetkan para pasukan Abrohah. Setiap sesuatu yang terkena batu itu, maka ia akan langsung binasa. Melihat kondisi seperti itu, maka paniklah mereka, dan akhirnya bubarlah pasukan Abrohah. Mereka tak lagi bisa menyerang Ka'bah, bahkan mereka sekarang berlarian mencari tempat perlindungan diri.
Akan tetapi, dari mereka tidak ada satupun yang selamat. Mereka semua binasa, bahkan sebelum mereka menginjakan kaki ke Baitullah. Akhirnya, semua pasukan Abrohah binasa, dan selamatlah Ka'bah. Sesungguhnya, Allah akan selalu melindungi Ka'bah, hingga kelak akhir zaman. Kisah Halimah As-Sa'diyah merawat Nabi Muhammad. Masyarakat Arab yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan desa. Bayi itu akan dirawat dan disusui dengan baik. Sebagai imbalannya, perempuan desa tadi akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif bagi si bayi. Iklim perkotaan Arab kurang baik untuk seorang bayi, sehingga dulu orang-orang Arab memilih untuk menitipkan bayinya ke perempuan pedesaan dan dirawat di desa, agar kesehatan bayi terjaga dan tumbuh kuat. Hal ini juga dialami oleh Nabi Muhammad saat masih bayi. Beliau pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakar, yang bernama Halimah As-Sa'diyah binti Abu Zuaib. Nabi Muhammad kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad sampai usia 4 tahun, tapi ada juga riwayat yang mengatakan beliau sampai usia 5 tahun. Halimah As-Sa'diyah sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Abdullah bin Harits, Anisah binti Harits, dan Hudzafah atau Judzamah binti Harits, yang dijuluki Ashima. Secara otomatis, 3 anak Halimah itu menjadi saudara persusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, Halimah juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad kecil pernah menyusu kepada perempuan mantan budak dari Abu Lahab, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Selain menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah juga pernah menyusui Masruh, putra Suwaibah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Sehingga, Rasulullah merupakan saudara sepersusuan dengan Hamzah dari 2 jalur, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, dan dari Halimah As-Sa'diyah. Keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar. Perkampungan itu terkenal tandus, bahkan di Arab tidak ada perkampungan yang lebih tandus dari kampung itu. Terlebih, saat itu kampung kabilah Sa'ad bin Bakar sedang dilanda paceklik. Hewan ternak di kampung tidak ada yang tumbuh subur, semuanya kering dan kurus. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kampung tempatnya hidup, kondisi perekonomian keluarga Halimah juga sedang tidak membaik. Bahkan, kedua bayinya terus menangis, karena seharian tidak bisa mendapatkan susu. Saat itu, Halimah tidak mengeluarkan ASI, dan unta miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Sungguh benar-benar susah kondisi keluarga Halimah saat itu. Suatu hari, Halimah bersama perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad yang lain pergi ke kota Mekah, untuk menuarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani sang suami, yakni Haritsah, dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina berwarna putih kehijauan, dan seekor unta yang sudah tua. Dalam versi lain unta tersebut berusia 2 tahun. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Di samping kendaraannya dalam kondisi lemah, kedua bayinya juga terus menangis. Bahkan kalau malam mereka tidak bisa tidur, karena kedua bayi masih terus menangis. Terlebih ASI Halimah tidak keluar sama sekali, begitu juga unta tua yang dibawanya, setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban, yang dapat mengubah kondisi mereka saat itu. Sesampai di Makkah, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad pun mencari bayi-bayi, yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak satupun yang mau membawa Rasulullah kecil untuk disusui. Hal itu wajar, karena kondisi Rasulullah yang yatim membuat mereka tidak melirik sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa akan mendapatkan upah yang cukup, jika mereka menyusui seorang anak yang yatim. Saat itu, semua perempuan sudah mendapatkan bayi yang mereka pilih, dan semua sepakat untuk kembali ke kampung. Namun, lagi-lagi kenaasan menimpa keluarga Halimah. Ia hanya seorang diri yang belum mendapatkan bayi. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan. Karena untuk menyusui anak sendiri saja tidak bisa.
Halimah kemudian bertekad tidak akan pulang sebelum ia mendapat bayi untuk disusui. Namun bagaimana lagi, hanya Rasulullah seorang yang belum mendapat ibu susuan. Tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Terlebih, Halimah juga sangat kasihan melihat Rasulullah kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan kebaikan bagi keluarga Halimah. Dengan mendapatkan seorang bayi, artinya Halimah dan keluarga bisa kembali pulang ke kampung halaman dan kembali bersama perempuan-perempuan yang lain. Tatkala sudah mendapatkan bayi Rasulullah, keanehan mulai dirasakan Halimah. Saat baru saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuannya, kedua asinya seakan bereaksi untuk menyusui bayi yang kini berada dalam pangkuannya. Saat itu, asinya tiba-tiba dipenuhi air susu, sehingga bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyusu dengan kenyang. Tidak hanya itu, kedua bayi yang tadinya tidak berhenti menangis pun, kini bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tidur pulas. Bukan saja kedua asi Halimah yang penuh, kini unta tua miliknya juga berisi susunya. Sehingga, Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Pada malam harinya, mereka bisa beristirahat. Semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung. Lagi-lagi keanehan demi keanehan dialami oleh keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi melaju dengan begitu cepat, bahkan mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Perlu diketahui, unta merah adalah jenis unta yang terbaik. Rombongan yang lain merasa keheranan, melihat keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat lamban, kini justru dapat melaju dengan cepat, bahkan mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Ada sesuatu pada keledai itu, pikir mereka. Sesampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang paceklik, membuat mereka susah mencari rumput. Dan hewan ternak mereka kurus, serta tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Namun saat itu tidak dengan kambing milik Halimah. Kambing miliknya mengeluarkan susu yang begitu banyak, sehingga bisa diperah berkali-kali. Melihat keganjilan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikutkan kambing-kambing mereka, sehingga kambing mereka dapat mengikuti kemanapun perginya kambing Halimah digembalakan. Tapi tetap saja, kambing-kambing mereka kurus dan tak mengeluarkan air susu. Sementara kambing Halimah terus berisi susunya, dan bisa diperah berkali-kali untuk diminum. 2 tahun berlalu, Nabi Muhammad kecil tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, bahkan tidak seperti anak pada umumnya. Sebelumnya sudah ada kesepakatan, bahwa Muhammad kecil hanya diberi waktu 2 tahun saja untuk disusui Halimah. Dan ketika sudah masuk waktu yang ditentukan, sudah saatnya Nabi Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunda, yakni Sayyidah Aminah. Selama 2 tahun itu, Halimah merasakan betul keberkahan Muhammad kecil. Halimah pun akhirnya menemui ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, saat itu ia tidak bermaksud mengembalikannya ke pangkuan ibunda. Halimah justru menawar dan membujuk Sayyidah Aminah, agar Muhammad kecil tetap dirawatnya hingga ia besar. Saya berharap engkau berkenan, jika anak ini aku rawat sampai besar. Sebab, aku khawatir dia akan terserang penyakit menular, yang biasa menjangkiti kota Makkah. Ucap Halimah ketika membujuk Sayyidah Aminah. Halimah pun terus memelas di hadapan Aminah. Usaha Halimah pun akhirnya berhasil, dan Muhammad kecil kemudian ia bawa kembali untuk dirawatnya. Itulah sekelumit kisah dari Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah wafat pada tahun 10 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Kisah Abu Lahab yang mendapat keringanan siksa kubur. Siapa yang tidak tahu dengan sosok Abu Lahab? Dia adalah paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Islam menceritakan bahwa ia merupakan orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dan Islam, semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Abu Lahab adalah kakak dari ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib. Saking besarnya Abu Lahab memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam,
hingga namanya diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Lahab, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Meskipun Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ia pernah sangat bergembira atas lahirnya keponakannya tersebut. Saat itu, Abu Lahab begitu gembira ketika mendengar Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang bayi, yakni Muhammad SAW. Terlebih, bayi yang lahir adalah seorang bayi laki-laki. Yang mana, pada saat itu memiliki anak-anak laki-laki adalah sebuah kebanggaan. Diceritakan, bahwa suatu hari, tepatnya pada hari Senin, Suwaibah datang kepada tuannya, Abu Lahab, seraya memberikan kabar tentang kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad. Abu Lahab pun sangat bergembira, seraya meneriakkan kata-kata pujian atas kelahiran keponakannya tersebut di sepanjang jalan. Saking gembiranya, ia segera mengundang tetangga, teman-temannya, dan para kerabat dekatnya, untuk merayakan kelahiran keponakan barunya ini. Di hadapan halayak ramai yang mendatangi undangan tersebut, Abu Lahab berkata kepada budaknya itu, "Wahai Suwaibah, sebagai tanda syukurku atas kelahiran keponakanku, anak dari saudara laki-lakiku, Abdullah. Maka dengan ini, kamu saat ini adalah lelaki merdeka." Dengan wasilah memerdekakan seorang budak, sebab bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, maka kelak Abu Lahab akan diringankan siksanya pada setiap hari Senin. Diceritakan oleh Suhaili, bahwa Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, ketika Abu Lahab telah mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi dalam kondisi yang buruk. Ia kemudian berkata, setelah aku meninggalkan kalian, aku tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa, melainkan azab akan diringankan setiap hari Senin. Dalam mimpinya itu Abu Lahab menjelaskan, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, waktu itu pula ia diberi kabar oleh Suwaibah atas kelahirannya. Sehingga, karena saking bergembiranya, kemudian Abu Lahab membebaskan Suwaibah yang sebelumnya menjadi budaknya. Juga diceritakan oleh Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad, bahwa beliau pernah bermimpi melihat Abu Lahab. Al-Abbas lalu berkata, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Abu Lahab kemudian menjawab, "Diriku seperti yang engkau lihat saat ini. Aku merasa sangat tersiksa. Akan tetapi, di setiap hari Senin, Allah Ta'ala meringankan siksanya kepadaku, karena aku ikut bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad." Kemudian, Urwah juga pernah menceritakan tentang diringankannya siksa Abu Lahab, karena ia pernah memerdekakan budak ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Urwah kemudian berkata, Suwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Waktu itu, Abu Lahab membebaskannya, lalu Suwaibah pun menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di alam mimpi, dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat lalu berkata padanya, "Hal apakah yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab lalu menjawab, "Setelah meninggalkan kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum, lantaran aku telah memerdekakan Suwaibah. Maka dari itu, kita semua orang Islam patut bersyukur dan berbangga, dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa kebahagiaan di dunia, maupun di akhirat. Terutama di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni bulan Rabiul Awal. Di bulan mulia tersebutlah, hendaknya kita perbanyak membaca sholawat kepadanya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir." Kisah pemberian nama Muhammad. Tentang penamaan Muhammad untuk nama Nabi kita SAW, ada beberapa riwayat yang menceritakan mengenai sejarahnya. Dahulu,
Di masa jahiliyah tak banyak orang yang menyandang nama Muhammad. Bagi masyarakat jahiliyah kala itu, nama ini masih teramat asing di telinga mereka. Oleh karenanya, saat kakek Nabi Muhammad SAW, yakni Abdul Muthalib, beliau memilih nama Muhammad, mereka merasa heran. Walaupun nama untuk cucu tercintanya itu memiliki arti orang yang terpuji, akan tetapi masih terdengar asing untuk mereka. Hal ini karena keputusan yang dilakukan Abdul Muthalib tersebut, berbeda dengan adat orang-orang Quraisy dahulu. Di mana, di antara adat orang Arab zaman dahulu, mereka menjadikan nama-nama leluhur sebagai nama untuk anak keturunan mereka. Beberapa orang dari suku Quraisy memberi masukan untuk Abdul Muthalib, perihal nama untuk cucu tercintanya, yang kala itu selaku pembesar suku Quraisy. Mengapa tidak dinamai dengan nama salah seorang dari kerabatnya saja? Ucap mereka ketika memberikan saran. Abdul Muthalib kemudian menjawab, "Aku ingin agar Allah memujinya di langit, dan ia dipuji makhluk-makhluknya di bumi." Ucap Abdul Muthalib. Pada akhirnya ucapan ini menjadi kenyataan. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW orang yang paling terpuji, dan orang paling mulia di segenap penduduk langit dan bumi. Dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari perkataan Abdul Muthalib ini. Beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah mengilhamkan kepada mereka untuk menamai Nabi dengan nama Muhammad, yang mempunyai arti orang yang terpuji. Hal ini karena dalam diri beliau telah tertanam sifat-sifat yang luhur, agar menjadi sepadan antara nama dan tindakan. Dan agar sinkron antara nama dan yang diberi nama, baik dalam hal nama maupun tindak tanduknya. Ada pula riwayat lain yang menjelaskan sejarah penamaan Nabi Muhammad SAW. Dalam Raudatul Unuf, Imam As-Suhaili menukilkan riwayat tersebut. Kisahnya berawal dari perjalanan kakek beliau. Saat itu, Abdul Muthalib menuju negeri Syam bersama 3 orang rekannya, untuk suatu keperluan bisnis. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang rahib. Kemudian sang rahib menanyakan tentang dari mana mereka berasal. Kami berasal dari kota Makkah. Jawab Abdul Muthalib bersama rombongannya. Mengetahui mereka datang dari Makkah, sang rahib pun mengabarkan perihal berita yang dia dapatkan dalam kitab suci agamanya. Sesungguhnya dari negeri kalian itu akan muncul seorang nabi. Tegas sang rahib. Dengan penuh keheranan, Abdul Muthalib dan 3 orang kawannya menanyakan perihal nama nabi tersebut. Rahib itu kemudian menjawab, namanya adalah Muhammad. Dan perlu diketahui sebelumnya, kala itu nama Muhammad belum dikenal di kalangan penduduk Arab. Mendengar jawaban rahib tersebut, Abdul Muthalib beserta 3 rekannya bertekad, bila nanti lahir bayi laki-laki sepulang mereka dari Syam, mereka akan memberi nama Muhammad. Allah pun menakdirkan tentang bayi tersebut. Ternyata, bayi laki-laki yang pertama kali lahir sepulangnya mereka dari Syam adalah dari menantu Abdul Muthalib, yaitu Aminah binti Wahb, ibunda Rasulullah SAW. Lalu Abdul Muthalib pun menyematkan nama Muhammad untuk cucu tercintanya. Adapun ketiga rekan beliau, yaitu Sufyan bin Mujashi, Uhayhah bin Jalaj, dan Himran bin Robiah, mereka juga tak mau kalah. Saat lahir bayi laki-laki dari keluarganya, masing-masing dari mereka juga segera menamai putranya dengan nama Muhammad. 4 orang inilah, orang Arab pertama yang menamai anaknya dengan nama Muhammad, diterang Imam As-Suhaili dalam Raudatul Unuf. Harits bin Sabit bersenandung dalam bait-bait syairnya. Namanya diambil dari nama Tuhannya untuk mengagungkannya. Karena pemilik Arsy itu maha terpuji, Mahmud. Dan inilah hambanya, orang yang terpuji, Muhammad. Kisah 2 orang Yahudi atas kelahiran sang Nabi. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau 570 Masehi, merupakan hari penting bagi umat manusia. Sebab, pada saat itulah Nabi akhir zaman lahir. Namun siapa sangka, di tengah kegembiraan penduduk Mekah karena Nabi Agung itu berasal dari golongan mereka, ada seorang Yahudi yang merasa sangat kecewa, hingga pingsan melihat kehadiran sosok yang selama ini dinantinya.
Dikisahkan, dahulu ada seorang Yahudi tinggal di Makkah untuk berdagang. Saat malam dilahirkannya Nabi Muhammad, ia bertanya kepada sekelompok masyarakat yang sedang berkumpul. "Wahai kaum Quraisy, apakah kalian mendengar ada seorang bayi yang dilahirkan malam ini?" Tanya orang Yahudi tersebut. "Kami tidak tahu," jawab mereka. "Baiklah kalau memang begitu. Aku cuma ingin memberitahu, kalau malam ini akan lahir Nabi umat terakhir. Ciri-cirinya, di antara dua belikatnya ada tanda yang memiliki bulu-bulu rambut, yang tersusun seperti bulu tengkuk kuda. Ia juga tidak menyusu selama 2 malam, karena mulutnya ditahan oleh jin ifrit." Akan tetapi, orang-orang Makkah tadi tidak mengerti maksud Yahudi tadi. Mereka pun bubar dengan perasaan bingung. Sepulangnya di rumah masing-masing, mereka menceritakan apa yang baru saja disampaikan Yahudi. Hingga kemudian mereka mendengar, bahwa saat ini Abdullah telah memiliki putra yang baru saja lahir, dan kakeknya menamainya Muhammad. Kabar kelahiran ini pun segera disampaikan kepada si Yahudi tadi. Ketika mendengar hal itu, ia mengajak orang-orang mendatangi rumah Abdullah, untuk memastikan kebenaran informasi. "Ayo kita bersama-sama ke rumah Abdullah," serunya ketika mengajak beberapa orang. Sesampainya di rumah Abdullah, mereka masuk dan melihat istrinya, Sayyidah Aminah. "Tolong perlihatkan putramu," pinta orang Yahudi tadi. Begitu bayi dikeluarkan, si Yahudi membuka punggungnya, dan melihat tanda kenabian. Ketika ia melihat tanda itu, seketika ia tak sadarkan diri. Begitu sudah siuman, orang-orang heran dan menanyainya, apa yang sebenarnya terjadi. "Demi Allah, telah lenyap kenabian dari Bani Israel. Bergembiralah. Kalian beruntung, karena bayi ini adalah Nabi akhir zaman. Ia akan memiliki kekuasaan, dan semua orang dari timur hingga barat mengetahuinya." Riwayat ini disampaikan oleh Abu Abdillah An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak, Al-Sohifain, Juz 2 halaman 257. Orang Yahudi yang pingsan saat Nabi Muhammad lahir, sebenarnya ia sudah mengetahui ciri-ciri, dan memprediksi kapan putra Abdullah itu lahir. Sebab, ciri-ciri cucu Abdul Muthalib itu sudah disebutkan dalam Taurat, kitab suci bagi agama Yahudi. Bahkan saking yakinnya, setiap kali melakukan pertempuran melawan musuh, umat Yahudi akan bertawasul kepada Nabi yang sudah dijanjikan itu. Dan hasilnya pun terbukti, mereka diberi kekuatan untuk memukul mundur lawan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, tentang redaksi tawasul yang dibacakan umat Yahudi untuk memenangkan pertempuran, salah satunya adalah penjelasan Ibnu Abbas, yang dikutip Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya sebagai berikut. Dahulu, Yahudi Bani Haibar sering bertempur melawan Bani Ghatfan. Jika perang berkecamuk, lalu Bani Haibar tercerai-berai, maka mereka berdoa seperti ini. "Ya Allah, kami memohon kepadamu melalui kebenaran Nabi Ummi, yang engkau janjikan kepada kami diutus pada akhir zaman. Sehingga, berkatnya engkau bantu kami mengalahkan mereka." Kaum Yahudi Bani Haibar setiap kali berperang, selalu berdoa seperti itu. Dan akhirnya, mereka berhasil mengalahkan satuan tentara Bani Ghatfan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat. Mereka itu sebelumnya memohon kemenangan atas orang-orang kafir, maksudnya lewat tawasul dengan Nabi akhir zaman, kemudian mereka mengingkarinya. Maka, laknatullah jatuh mengenai orang-orang kafir. Imam Al-Qurtubi, Al-Jami, Li Ahkamil Qur'an, 2019 Juz 1, halaman 22. Dalam riwayat tadi dijelaskan, bahwa semula umat Yahudi mengimani Nabi Muhammad sebelum lahir, tapi kemudian mereka mengingkarinya setelah Nabi terakhir itu muncul. Lantas, apa yang menyebabkan mereka ingkar? Padahal sudah jelas sebelumnya, mereka sangat mengimaninya. Saking yakinnya, mereka mengandalkan keberkahan Rasulullah setiap kali melakukan pertempuran. Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, dengan mengutip beberapa keterangan sahabat, beliau menjelaskan, alasan umat Yahudi enggan mengimani Nabi Muhammad setelah lahir adalah karena mereka merasa gengsi. Hemat mereka, seorang nabi harus berasal dari kalangan Bani Israel. Sedangkan, Nabi Muhammad berasal dari keturunan bangsa Arab,
atau keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Hanya karena hasud dan gengsi, mereka akhirnya mengingkari kebenaran hakiki, yang sebenarnya sudah jelas-jelas disampaikan dalam kitab suci mereka sendiri. Kisah ingkar mereka kemudian diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka justru mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 89. Hikmah mengapa Nabi lahir di hari Senin. Setiap bulan Rabiul Awal, umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang kerap disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Berbagai kegiatan digelar, sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Allah memilihkan hari dan bulan kelahirannya pada waktu tersebut, bukan pada hari-hari dan bulan-bulan lain, yang dinilai baik dalam Islam. Peringatan Maulid Nabi sejak dahulu selalu disambut gembira oleh umat Islam, sebagai simbol terbitnya fajar budi pekerti, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta keilahian. Pada hari itu aku dilahirkan, aku diutus, atau hari wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dilansir dari hikmah di balik Maulid hari Senin Rabiul Awal, Allah memilih kelahiran Nabi Muhammad SAW pada Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih hari kelahiran Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar, malam Nisfu Syaban, hari Jumat, atau malam Jumat. Allah juga tidak memilih kelahiran Nabi Muhammad SAW pada Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, atau pada bulan-bulan mulia dalam Islam, atau Asyurul Hurum. Namun yang pasti, pemilihan waktu tersebut tentu ada hikmahnya di baliknya. Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya, Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, beliau mengutip penjelasan Ibnul Hajj Al-Abdari, Al-Maliki Al-Fasi, terkait hikmah di balik kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Ibnul Hajj menyebut, terdapat 4 hikmah di balik kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Yang pertama, hari Senin adalah hari di mana Allah menciptakan pohon. Hari Senin mengingatkan pada penciptaan makanan pokok, rezeki, aneka buah, dan ragam kebaikan yang menjadi logistik dan asupan manusia, serta menyenangkan hati mereka. Yang kedua, secara etimologi, kata Robi berarti musim semi, sebagai isyarat dan optimistis kalau dikaitkan secara etimologi. Abu Abdurrahman As-Sakoli mengatakan, bahwa setiap orang memiliki nasib baik dari namanya. Yang ketiga, musim semi, atau Ar-Robi, merupakan musim yang paling pas, adil, dan terbaik, sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW yang paling adil, dan paling toleran. Dan yang keempat, Allah memang ingin memuliakan waktu tersebut karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada waktu mulia yang sudah ada, niscaya orang akan mengira bahwa Nabi Muhammad menjadi mulia karena dilahirkan pada waktu mulia. Itulah 4 hikmah yang disebutkan oleh Ibnul Hajj mengenai waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa memahami dan mengambil hikmahnya. Demikianlah tadi kisah-kisah serta peristiwa luar biasa yang terjadi saat Nabi Muhammad dilahirkan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kami sampaikan tadi. Dengan meneladani akhlak Nabi, serta memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi, semoga kelak di hari akhir kita diakui sebagai umat beliau, dan mendapat syafaat dari beliau. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.